أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Ar-Rahman ini. Semoga dengan sholat subuh kita bisa terhindar dari salah satu sifat kemunafikan kita. Salawat salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Amin amin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Ad-Da'wa Dawa karangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai akibat atau dampak dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab hubungan antara dosa dan maksiat dengan hukuman yang diberikan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dalam Islam, hukuman dosa itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukuman syar'iyah atau hukuman yang diberikan oleh syariat. Yang kedua adalah hukuman qadariyah atau hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Kalau hukuman syariah atau hukuman syariat, yaitu berarti hukuman-hukuman yang tertulis di Al-Quran atau di hadis. Seperti misalnya hukuman membunuh itu apa, dikisos. Hukuman zina itu kan sudah ada, hukuman mencuri, hukuman minum khamar, menuduh orang berzina, dan yang lainnya itu kan sudah ada list hukumannya. Makanya ketika nanti ada orang kok berbuat dosa kemudian dibawa ke hakim, karena itu ditentukan kemudian ditentukan hukumannya, nah itu namanya hukuman syar'iyah. Yang hukuman yang ditentukan berdasarkan aturan yang ada. Nah, kalau hukuman qadariyah, maka ini hukuman yang langsung Allah turunkan, yang langsung Allah berikan kepada masing-masing orang, tidak lewat hakim, ya misalnya mendatangkan musibah, kehilangan harta atau kehilangan yang dia punya. Dan ini masing-masing orang bisa beda-beda. Mungkin dosa yang dilakukan sama-sama mencuri, tapi karena Allah lebih tahu isi hatinya, kenapa kok dia mencuri, alasan dia mencuri, besarnya harta yang dia curi, maka hukuman yang Allah berikan secara langsung itu juga beda-beda. Namun jamaah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita itu sudah melaksanakan hukuman syariah, jadi ketika orang berbuat dosa kemudian sudah dihukum secara syariat, maka biasanya hukuman qadariyahnya itu akan berkurang atau tidak turun sama sekali. Jadi Allah tidak pernah kok memberikan hukuman yang double, sudah dihukum hud kemudian dihukum musibah, itu biasanya tidak pernah, karena hukuman yang syariah tadi itu sudah menggantikan, ya,
sudah menghapus dosa yang dia lakukan. Kecuali jika misalkan hukuman syariahnya itu ditiadakan atau mungkin diberikannya kurang besar karena tidak ada bukti yang cukup. Misalkan kan ada orang yang mencuri tadi, kemudian dibawa ke hakim. Nah, harusnya kan dipotong tangan, nggih. Tapi karena buktinya tidak cukup, walaupun ya sebenarnya kita tahu bahwa dia itu mencuri, tapi karena bukti yang tidak cukup, saksi yang tidak cukup kan tidak boleh dijatuhkan hukuman. Akhirnya tidak mendapatkan hukuman. Ya, tapi kan ketika tidak mendapatkan hukuman syariah tadi, maka Allah akan menurunkan hukuman yang lain berupa hukuman qadariyah tadi. Atau bagi pelaku dosa yang sembunyi-sembunyi, yang tidak ketahuan, ini juga akan mendapatkan hukuman qadariyah tadi. Dan hukuman yang diberikan baik syariah ataupun qadariyah, maka itu nanti tergantung dengan derajat dosanya. Karena dosa itu walaupun dengan perbuatan yang sama, itu bisa bertingkat-tingkat. Ada dosa yang lebih besar, ada yang jauh lebih kecil. Misalnya sama-sama mencuri. Ada yang mencuri itu ya cuma mencuri sedikit karena kelaparan. Kemudian ada yang mencurinya sampai pas di atas nisab, ya. Tentu kalau yang di atas nisab dosanya jauh lebih besar. Ada yang mencurinya jauh lebih besar lagi, sampai jutaan, miliaran, itu tentu dosanya juga jauh lebih besar. Atau misalkan dalam berzina, orang yang berzina dengan wanita yang belum ghairu muhsan, yang belum menikah, maka itu sudah dosa besar. Ketika berzina dengan yang wanita yang sudah menikah, dosanya tambah besar. Apalagi wanita yang sudah menikah ini adalah tetangganya, tambah jauh lebih besar lagi. Sudah tetangga, ternyata tetangga ini juga kerabatnya juga jauh lebih besar lagi. Jadi tadi sama-sama perbuatannya berzina, tapi karena tadi ada kondisi khusus, ya, atau ada kasus khusus di mana menjadikan dosanya itu bisa berlipat ganda. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka hukuman syariat itu atau hukuman syariah tadi itu dibagi menjadi dua hukuman. Yang pertama adalah hukuman had dan yang kedua adalah hukuman kafarat. Had itu adalah hukuman yang diberikan kepada kita, yang dijatuhkan kepada kita. Maksudnya kita itu diberikan, ya. Contohnya ya misalnya tadi dikisos, dipotong tangannya, kemudian dicambuk. Nah, itu Islam itu hukumannya 3 itu nih. Kalau nggak dibunuh, dipotong anggota badan atau dicambuk. Nah, ini namanya hukum had. Jadi kita yang mendapatkan atau yang merasakan. Nah, kalau kafarat adalah denda. Jadi harta yang kita keluarkan untuk membayar atau menebus dosa tersebut. Maka dalam masalah had dan kafarat ini Allah menjadi dosa itu menjadi 4. Pertama ada dosa yang hadnya ada, kemudian kafaratnya juga ada. Contohnya apa? Membunuh. Ketika orang membunuh dapat had, yaitu dikisos. Kafaratnya juga ada, yaitu memerdekakan budak, puasa 2 bulan, atau puasa 2 bulan dok. Sebenarnya 2 itu dok. Had atau puasa 2 bulan. Nah, kemudian yang kedua ada perbuatan yang cuma ada hadnya, tidak ada kafaratnya. Jadi hukumannya itu ya cuma had tadi, cuma dihukum. Contohnya minum khamar, ya, kan hukuman kan cuma cambuk 80 kali kalau tidak salah, kan tidak ada kafaratnya gitu kalau minum khamar.
kemudian berzina itu juga tidak ada kafaratnya, kemudian menuduh orang berzina, mencuri itu juga tidak ada kafaratnya, cuma dihukum saja. Yang ketiga, ada dosa yang tidak ada hadnya tapi ada kafaratnya. Contohnya zihar. Zihar itu tadi yang seperti saya baca di rakaat pertama, yaitu mengatakan bahwa istri itu seperti ibu, dengan mengatakan wah kamu itu seperti ibu saya, dengan maksud bahwa dia itu ingin karena istri itu seperti ibunya maka tidak boleh digauli. Nah, seperti kalau ada orang yang mengucapkan seperti ini maka harus membayar kafarat. Kafaratnya apa? Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin. Nah, kemudian ada yang kafarat lain itu ketika berhubungan badan di siang hari di bulan Ramadan. Kafaratnya sama juga dengan tadi, sama dengan bihar. Kemudian ada yang berhubungan badan lewat dubur, itu juga kafaratnya sama. Ada pembunuhan yang tidak sengaja. Kalau tadi kan yang had dan kafarat itu kan pembunuhan yang sengaja. Nah, kalau pembunuhan tidak sengaja itu tidak ada hadnya. Kan namanya tidak sengaja kan tidak bisa dihukum, tapi tetap harus membayar kafarat. Atau kalau yang kafaratnya paling ringan itu melanggar sumpah. Nah, kalau melanggar sumpah itu kafaratnya puasa 3 hari. Nah, itu contohnya dosa yang hukumannya hanya membayar kafarat. Dan yang terakhir adalah dosa yang tidak ada hukumannya, baik hadnya tidak ada, kafaratnya juga tidak ada. Contohnya apa? Yang pertama, dosa yang ditolak oleh tabiat manusia. Jadi perbuatan yang menjijikkan yang tidak bisa diterima manusia. Contohnya makan kotoran gitu ya, minum air kencing. Itu kan menjijikkan, tapi kan tidak ada hukumannya. Kemudian yang kedua, dosanya itu terlalu kecil, kerusakannya itu lebih rendah. Yang mungkin orang itu tidak bisa menghindarinya. Contohnya berpegangan dengan lawan jenis, baru berpegangan atau berkholwat, goncengan, pelukan. Nah, itu memang dosa, itu masih bahkan dosa besar, tapi karena kerusakannya itu tidak parah, belum parah, makanya belum ada hukumannya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kafarat itu, jadi perkara-perkara apa yang bisa dikenai kafarat, maka Ibnu Qayyim menyampaikan ada 3 perkara di mana kita itu dikenai dengan kafarat. Yang pertama adalah perkara-perkara yang awalnya dibolehkan kemudian dilarang karena kondisi tertentu. Contohnya berhubungan badan ketika ihram ataupun siang hari di bulan Ramadan. Kan kalau berhubungan badan awalnya boleh, tidak masalah. Tapi karena bertepatan dengan ihram atau siang hari kan menjadi terlarang. Makanya ketika itu dilanggar dapat kafarat, harus membayar kafarat. Yang kedua, ketika melanggar perjanjian dengan Allah, ya misalnya berupa nazar, sumpah, atau perjanjian lain yang mengucapkan demi Allah gitu ya. Demi Allah saya mau ini, demi Allah saya mau ini. Itu kan hitungannya sumpah. Maka kalau sumpah itu dilanggar, harus membayar kafarat sebagai pembebas dirinya. Dan kalau misalnya kita melanggar sumpah, itu kafaratnya hitungannya bukan sekali kafarat kemudian bisa untuk membayar semua sumpah gitu.
Maka biasanya itu ada yang mengatakan bahwa kalau kafarat itu setiap kali melanggar sumpahnya. Misalnya gini, demi Allah saya tidak akan pernah minum khamr lagi. Maka setiap kali minum khamr itu harus membayar kafarat. Jadi kalau misalnya sekali minum khamr puasa 3 hari, kemudian besoknya melanggar lagi puasa 3 hari lagi, besoknya melanggar lagi puasa 3 hari lagi. Dan yang ketiga adalah kafarat itu sebagai pengganti barang yang dihilangkan. Contohnya misalnya tadi kafarat pembunuh yang secara tidak sengaja, itu kan kafaratnya untuk mengganti nyawa yang dia hilangkan, atau ketika membunuh hewan secara tidak sengaja, nah itu kafaratnya juga mengganti hewan yang dia bunuh. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, itulah contoh-contoh dari had, ya. Had yang kita dapatkan yaitu hukuman syariah yang Allah berikan, yaitu berupa had ataupun kafarat, berupa hukuman yang diberikan kepada kita secara langsung, ya, kepada tubuh kita, baik berupa hukuman bunuh, hukuman potong, ataupun hukuman cambuk, atau hukuman yang berupa kafarat atau denda. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai hukuman yang sifatnya takdir, ya, hukuman qadariyah yang datang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran dan kebaikan itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nuhun wa qalami wa maisturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
صدق الله العظيم.